Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Rabu 4 Oktober 2023. Saya Romo IA. Selamat pagi saudara-saudari. Hari ini peringatan Santo Fransiskus Assisi. Kita mohon rahmat kesederhanaan hidup dan kesetiaan iman agar mau menjadi alatnya Tuhan dalam relasi dengan setiap makhluk di dunia ini. Maka dari itu kita bekali hidup hari ini dengan renungan dari Injil Lukas bab 9 ayat 57 sampai dengan 62. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada orang lain Yesus berkata, "Ikutilah aku." Tetapi berkatalah orang itu, "Izinkanlah aku pergi dahulu untuk menguburkan Bapakku." Dan Yesus menjawab, "Biarlah orang mati mengubur orang mati, tetapi engkau pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkanlah aku untuk pamitan dahulu dengan keluargaku." Dan Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari, saudara, memutuskan hidup sebagai murid Tuhan merupakan buah dari permenungan masing-masing pribadi. Keputusan tersebut bersumber dari ketulusan hati yang mau dibentuk oleh Allah. Kemurnian budi dan batin menjadi pondasinya. Kita semua diajak untuk melihat kembali suasana budi dan batin selama ini. Apakah sudah mengalami pemurnian dari Tuhan? Artinya bahwa dibutuhkan kerelaan diri untuk menerima apa yang dikehendaki Tuhan atas hidup kita masing-masing ini. Pengalaman kasih pribadi bersama Yesus bisa dijadikan pintu untuk terbentuknya kerelaan diri ini. Setiap hari selalu terbuka ruang dan kesempatan untuk memposisikan hidup sebagai murid Tuhan. Sebab kemanapun kita melangkah, harusnya kita sadar bahwa kita itu adalah murid Tuhan. Kesadaran inilah yang harus dipegang secara terus-menerus. Kesadaran sebagai murid Tuhan. Saudara-saudari, keputusan menjadi murid Yesus yang akhirnya menuntut kita untuk mengikuti Dia mengandung arti bahwa kita mempunyai keberanian berserah diri. Sebagaimana Santo Fransiskus Assisi, kehendak mengikuti Yesus telah mengubah hidupnya dari keluarga atau anak bangsawan menjadi pelayan Tuhan yang hidupnya sederhana. Terpesona pada Yesus, inilah gagasan awalnya. Maka kira-kira keterpesonaan apa sajakah yang kita sadari sehingga sampai hari ini kita itu masih mau mengikuti Yesus? Apakah dengan terpesona itu kita akhirnya semakin berani mengajukan diri sebagai muridnya? Dan apakah selama ini kita masih memperkuat iman agar tetap tangguh dalam perutusan sehari-hari? Sekali lagi saudara-saudari, kita semua mempunyai panggilan sebagai utusan Tuhan. Mari kita selesaikan tugas ini dengan benar agar karya keselamatan Tuhan terus berlangsung selama-lamanya. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, syukur karena Engkau masih menguatkan kami menjadi utusan-Mu. Bimbing kami agar hari ini kami pun semakin setia dan layak menerima perutusan yang Engkau kehendaki. Satukan hati kami dengan kehendak-Mu, sebab hanya kepadamu lah kami berserah. Dan dayailah kami dengan roh-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita semua, keluarga kita dan perutusan kita pada hari ini senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Salam mendoan.